Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita lanjutkan pembahasan dua soal terakhir dari uji kompetensi 3. Masih bab lingkaran dan garis singgung lingkaran. Soal nomor 14. Ari akan membuat 250 buah teralis berbentuk juring lingkaran terbuat dari besi. Panjang jari-jari lingkarannya yaitu 18 cm dan besar sudut pusatnya adalah 80 derajat. Panjang besi minimal yang dibutuhkan untuk membuat teralis tersebut adalah, kita ilustrasikan dulu, teralisnya berbentuk juring. Jadi sini berbentuk seperti ini. Dengan panjang jari-jarinya yaitu 18 cm dan sudut pusatnya yaitu 80 derajat. Nah, nanti karena yang ditanya panjang besi, nanti kita hitung, kita anggap garis biru ini adalah panjang besinya. Jadi untuk membuat sebuah teralis, kita jumlahkan panjang jari-jarinya 18, kemudian di sini juga 18 cm, dijumlahkan dengan panjang busurnya, panjang garis lengkung ini atau panjang busur lingkaran. Nah, jadi pertama kita harus tahu dulu panjang busurnya. Panjang busur kita gunakan rumus alfa dibagi 360 dikali keliling lingkaran. Kita hitung panjang busurnya. Panjang busur sama dengan alfanya yaitu 80 derajat dibagi 360 derajat dikali keliling lingkaran. Karena yang diketahui jari-jari, kita gunakan rumus 2 dikali V-nya 3,14 dikali R-nya 18. Nah, kita sederhanakan dulu 80 per 360 ini. Nolnya bisa kita coret. Di sini nolnya hilang. Kemudian 8 dan 36 sama-sama kita bagi 4. 8 bagi 4, 2. 36 bagi 4, 9. Sehingga tersisa 2 per 9 dikali 2. Dikali 3,14 dikali 18. Sini ada lagi yang bisa kita coret yaitu 9 dengan 18. 9 bagi 9 itu 1, 18 bagi 9 adalah 2. Sehingga tersisa 2 kali 2 kali 2 8 dikali 3,14. Kita hitung dulu 314 dikali 8. 8 kali 4 32. 8 kali 1 8 tambah 3 11. 8 kali 3 24 tambah 1 25. 2 angka di belakang koma, jadi jawabannya di sini panjang busurnya yaitu 25,12 cm. Nah, jadi untuk membuat satu buah teralis, ini satu buah teralis. Satu buah teralis yaitu 25,12 ditambah 2 kali jari-jari yaitu 36 cm, sehingga teralis besi yaitu 61,12 cm. Nah, yang ditanya adalah 250 buah teralis. Jadi untuk mencari 200 buah, maka 61,12 kita kali 250. Coba kita hitung dulu, 6112 dikali 250. 0. Kemudian 5 kali 2 10. 5 kali 1 5 tambah 1 6. 5 kali 1 5. 5 kali 6 30. 2 kali 2 4. 2 kali 1 2. 2 kali 1 2. 2 kali 6 12. Kita jumlahkan 0 0. 6 tambah 4 10. Dan 1 8 2 5 1. 2 angka di belakang koma, jadi di sini. Hingga panjang 250 buah teralis yaitu 15.280 cm. Ingat, di sini satuannya masih cm, sedangkan di jawaban satuannya adalah meter. Jadi cm ini kita ubah ke dalam meter. Cm ke meter itu naik 2 tangga, jadi dibagi 100. Sehingga jawabannya adalah 152,8 meter. Hingga jawabannya adalah A. Baik, kita lanjut ke soal nomor 15. Perhatikan gambar di samping. Persegi ABC dengan panjang sisi 14 cm menyinggung lingkaran. Pada masing-masing sisi persegi
dibuat setengah lingkaran dengan diameter sisi persegi tersebut. Luas daerah yang diarsir adalah, kita fokus ke bagian yang atas ini dulu biar kita perjelas. Gambarnya seperti ini. Di sini terbentuk satu segitiga dan setengah diameter, setengah lingkaran maksudnya. Kemudian untuk mencari daerah yang diarsir, maka setengah lingkaran ini nanti dikurang dengan bagian yang berwarna merah. Jadi untuk mencari luas daerah yang diarsir, yaitu kita anggap luas 1 ini adalah setengah lingkaran yang berwarna biru, dikurang luas bagian yang berwarna merah. Luas bagian yang berwarna merah ini adalah tembereng. Oke, kita cari dulu luas 1. Luas 1 adalah setengah lingkaran dengan diameter 14. Jadi setengah dikali VR kuadrat, karena diameternya 14, kita gunakan V 22/7. Kemudian dikali, karena diameternya 14 maka jari-jarinya adalah 7 dikali 7. Kita cari dulu 7 dengan 7, 22 bagi 2, 11. Sehingga luas setengah lingkarannya adalah 77. Kemudian kita cari luas tembereng atau daerah yang berwarna merah. Luas tembereng itu rumusnya adalah luas juring dikurang luas segitiga. Oke, luas juring dikurang luas segitiga. Di sini kita beri dulu A, D, titik pusat persegi anggaplah O. Nah, jadi untuk mencari luas juring kita harus tahu dulu panjang jari-jarinya, AO atau OD. Karena ini perpotongan antara dua diagonal persegi, jadi di sini sudutnya adalah 90 derajat. Atau segitiga AOD merupakan segitiga siku-siku. Kita gunakan konsep Pitagoras untuk mencari jari-jarinya. Tuh, sisi miring kuadrat sama dengan jumlah kuadrat sisi lainnya. AO kuadrat ditambah OD kuadrat. AD-nya adalah 14 kuadrat. AO-nya kita anggap R kuadrat. OD-nya juga R kuadrat. 14 kuadrat itu 196. R kuadrat tambah R kuadrat itu adalah 2R kuadrat. 2-nya kita pindah ruas, 196 bagi 2 yaitu 98 sama dengan R kuadrat. Maka R adalah akar dari 98. Kita lanjutkan ke sini. 98 itu terbentuk dari 49 dikali 2 sama dengan R. 49-nya, akar dari 49 adalah 7. 2-nya kita biarkan di dalam, sehingga R-nya adalah 7 akar 2. Kita hitung di sini luas juring, yaitu alfa dibagi 360 dikali luas lingkaran. Alfanya karena siku-siku, jadi di sini adalah 90 derajat dibagi 360 derajat dikali luas lingkaran VR kuadrat. Karena di sini 7 akar 2, kita gunakan saja V-nya 22/7 dikali R kuadrat. 7 akar 2 pangkat 2 dikurang luas segitiga. Luas segitiga alas kali tinggi. Alasnya 7 akar 2. 7 akar 2. Tingginya juga 7 akar 2. Bagi 2. 90/360 kita sederhanakan dulu menjadi 1/4. Kemudian 22/7. 7 akar 2 pangkat 2 itu sama dengan 7 kali 7 49. 49 kali 2 itu 98. Dikurang 7 akar 2 kali 7 akar 2 sama 98/2. Sini kita bagi 2. 4 bagi itu 2. 22 bagi 2 itu 11. 2 bagi 2 1. 98 bagi 2 49. 7 bagi 7 1, 49 bagi 7 adalah 7. Sehingga di sini 77 dikurang 98 bagi 2 itu 49. Sehingga luas temberingnya adalah 28 cm kuadrat. Nah, kita lanjutkan di sini. Luas daerah yang diarsir yaitu L1 77 dikurang L2-nya 28.
sama dengan 49. Karena di sini ada 4 daerah yang diarsir, jadi nanti kita kali 4, 49 dikali 4, yaitu 196 cm pangkat 2. Sehingga jawabannya adalah yang D. Oke, sampai di sini dulu pembahasan nugas. Semoga dapat dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.